Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi tentang The Critical Literature Review. Sebelum memulai, alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fik Aurelia Cantika dengan NPM akhiran 333. Saya Ana Safia dengan NPM akhiran 011. Saya Dua Laila Mengsera dengan NPM 166. Saya Livia Fawardiana dengan NPM akhiran 206. Oke. Pertama, di sini kita akan membahas tentang apa itu tinjauan pustaka. Nah, pada bab ini kita akan membahas proses melaksanakan tinjau pustaka secara umum. Tinjauan pustaka ini memastikan bahwa the research effort diposisikan relatif terhadap pengetahuan yang sudah ada dan berkembang. Dua, kita dapat melihat masalah dari sudut pandang tertentu dan hal ini membentuk pemikiran kita dan memicu wawasan yang berguna tentang topik penelitian kita. Yang ketiga, kita tidak akan membuang-buang waktu mencoba menemukan kembali sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya. Yang keempat, kita dapat memperkenalkan terminologi yang relevan. Yang kelima, bisa memungkinkan kita untuk menghubungkan temuan-temuan dari orang yang sudah meneliti sebelumnya. Dan keenam adalah kita dapat memperoleh wawasan yang berguna tentang metode penelitian yang digunakan orang lain untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang serupa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya tentang bagaimana mendekati tujuan pustaka. Yang pertama itu tentang sumber data, di mana kualitas tinjau pustaka bergantung pada pemilihan dan pembacaan buku, jurnal akademis dan profesional, laporan, tesis, prosiding konversi, manuskrip yang belum diterbitkan dan sejenisnya secara cermat. Buku dan jurnal akademis secara umum merupakan sumber informasi yang paling berguna, akan tetapi sumber lain seperti jurnal profesional, laporan, dan bahkan surat kabar mungkin juga berharga karena dapat memberi informasi spesifik dan nyata. Di antaranya ada buku teks, jurnal, tesis, prosiding konversi, naskah yang belum diterbitkan, laporan koran, maupun internet, itu akan sangat membantu penulis untuk sebagai base dari pembuatan laporan. Next. Selanjutnya ada mencari literatur. Yang pertama, jurnal elektronik. Dalam perpustakaan, mungkin berlangganan jurnal yang diterbitkan atau tersedia secara daring, menemukan jurnal mana yang disediakan secara daring oleh perpustakaan online. Basis data lengkap, basis data teks lengkap, basis data teks lengkap menyediakan teks lengkap artikel. Dapat mencari tahu basis data teks lengkap mana yang disediakan oleh perpustakaan. Yang ketiga ada basis data bibliografi. Basis data bibliografi hanya menampilkan kutipan bibliografi, yaitu nama pengarang, judul, artikel atau buku, sumber publikasi, tahun, volume, dan nomor halaman. Basis data ini berisikan informasi yang sama seperti yang dapat ditemukan dalam buku indeks bibliografi di perpustakaan yang diperbarui secara berkala dan mencakup artikel yang diterbitkan dalam terbitan berkala, surat kabar, dan buku. Yang keempat, basis data abstrak, di mana basis data abstrak juga menyediakan abstrak atau ringkasan artikel. Basis data ini tidak menyediakan teks lengkap suatu artikel atau naskah. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu evaluating the literature. Abstrak suatu artikel biasanya memberikan gambaran umum tentang tujuan penelitian, strategi penelitian umum, temuan, dan kesimpulan. Tinjauan pustaka yang baik perlu menyertakan referensi ke studi utama di bidang tersebut. Karena alasan ini, artikel dan buku yang sering dikutip orang lain harus disertakan ke dalam tinjauan pustaka, meskipun artikel tersebut ditulis 30 atau 40 tahun yang lalu. Lalu yang selanjutnya ada documenting the literature review. Tujuan dari tinjauan pustaka adalah untuk membantu peneliti mengembangkan karya orang lain dan membuat keputusan yang tepat selama berbagai tahap proyek penelitian. Tinjauan pustaka mengidentifikasi dan menyoroti tema-tema yang relevan dan mendokumentasikan temuan, kerangka kerja, dan instrumen penting dari penelitian sebelumnya.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, buat materi selanjutnya yaitu mengenai masalah etika. Di dalam materi ini, masalah etika ini terbagi menjadi dua, yaitu eh, pelanggaran etika yang dilakukan dengan sengaja salah mengartikan karya penulis lain dan juga plagiarisme. Di sini yang dimaksudkan dalam sengaja salah mengartikan karya penulis lain yaitu dalam salah mengartikan sudut pandang sebuah karya penulis atau juga ide atau model atau temuan, kesimpulan, interpretasi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, penjelasannya itu dalam penggunaan kata-kata, argumen, atau ide asli milik orang lain seolah-olah itu adalah milik Anda sendiri. Nah, di sini meskipun hal ini dilakukan dengan etikat baik karena kecerobohan atau karena ketidaktahuan. Jadi di sini ketika kita menulis suatu karya yang mungkin mengutip dari karya orang lain yang dimana mungkin kita bermaksud untuk mencantumkan dengan itikat lainnya juga tidak ingat untuk mengubah suatu idenya. Jadi sama sama halnya dengan yang dituliskan oleh penulis lain itu Bu yang disebut dengan plagiarisme. Nah, di sini di era informasi ini mengalih dan menempel informasi dari sumber daring ke dalam karya penulisan penelitian itu jadi lebih mudah karena sudah banyaknya informasi yang berkembang. Nah, hal ini bisa menimbulkan godaan di setiap penulis, di masing-masing penulis untuk dengan mudahnya menyalin karya milik orang lain. Nah, di sini kita sendiri dalam menulis juga diberikan agar tidak menimbulkan masalah etika, seharusnya masing-masing penulis memiliki kesadaran dalam menunjukkan rasa hormat yang besar terhadap upaya yang telah dilakukan orang lain dalam menulis karya mereka masing-masing. Jadi dua alasan lain untuk menganggap plagiarisme dengan sangat serius diberikan oleh em, untuk menunjukkan bahwa plagiarisme ini sendiri mempersulit membaca untuk memverifikasi apakah klaim tersebut tentang penulis dan sumber yang didapatkan itu sudah akurat atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah kita sendiri sebagai penulis sudah berpartisipasi dalam debat ilmiah. Nah, di sini perlu diperjelas bahwa posisi kita dalam debat ini juga menunjukkan bahwa penulis yang karyanya dikembangkan ini dan yang idenya itu juga termasuk dalam hal penantangan. Kemudian bentuk-bentuk dalam plagiat ini ada banyak. Contohnya seperti plagiarisme yang dalam umum itu contohnya seperti penulis hantu, yaitu penulis yang menyerahkan karya milik orang lain yang sudah sama serupa seperti setiap katanya atau karyanya sendiri itu disamakan dengan milik orang lain. Kemudian yang kedua itu fotokopi, di mana penulis menyalin sebagian besar teks langsung dari satu sumber yang ada tanpa adanya perubahan atau improvisasi. Yang ketiga, makalah potluck, yaitu penulis mencoba menyamarkan plagiarisme dengan menyalin dari sejumlah sumber berbeda, kemudian mengubah kalimat-kalimatnya agar sesuai sekaligus mempertahankan sebagian besar frasa asli. Jadi hanya mengubah beberapa kata, tapi menyalin dengan milik orang lain. Kemudian penyamaran yang buruk. Meskipun penulis telah mempertahankan konten penting dari sumbernya, ini juga bisa mengubah tampilan dari kata kunci asli dari frasanya. Kemudian pekerjaan udah kan? Oh, nge